Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah salat maghrib Masjid Narawah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapkan alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matan katsirah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliqul khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di kajian mingguan kita. Tentunya ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri setelah hampir 1 bulan atau 2 bulan kita istirahat, kita rohah, kita break dalam kajian, diganti dengan kajian hari Ahad pagi. Kita hari ini bertemu kembali dalam kajian ba'da maghrib. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih bisa berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau. Hadirin para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam beberapa kesempatan saya sudah sering menyampaikan, dan Allah juga memperingatkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini punya teman plus juga punya musuh. Di awal kajian dulu kita sudah menyampaikan bahwa Allah di dalam ayat Al-Quran sudah sering menyampaikan bahwa ada musuh yang perlu diwaspadai, yaitu yang bernama adalah iblis atau setan. Di dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa cerita tentang pertemuan antara iblis dengan baginda Rasulullah SAW. Suatu hari iblis ini diutus oleh Allah untuk menemui baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka datanglah iblis ini kepada Nabi Muhammad yang sudah menyerupai orang tua yang baik bersih. Jadi iblis ini menyerupai orang tua yang baik dan bersih, sedang di tangannya memegang tongkat. Tujuannya menemui Rasulullah. Ketika sudah sampai kepada Rasulullah, singkat cerita, Rasulullah bertanya kepada orang yang sudah menyerupai orang tua ini, kepada iblis yang menyerupai orang tua ini, siapakah kamu ini? Jadi Rasulullah tidak mengenali, karena sudah menyerupai orang tua. Orang tua itu menjawab, aku adalah iblis. Bedakan antara setan dengan iblis, Pak. Setan itu sifat, kalau iblis itu jenisnya, dari jin. Rasulullah kemudian menjawab lagi, bertanya lagi, apa maksud kamu datang berjumpa aku? Berjumpa saya, apa maksud kamu? Kata Rasulullah, orang tua itu menjawab, Allah menyuruhku datang kepadamu agar kau bertanya kepadaku, nantang. Jadi Rasulullah ini diberitahukan bahwa bahwa iblis ini, orang tua ini diutus oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk menemui Rasulullah. Maka Rasulullah tidak menyia-nyiakan pertemuannya dengan iblis ini. Maka bertanyalah Rasulullah, wahai iblis, kalau begitu saya akan bertanya kepadamu, tolong dijawab dengan jujur. Baik, kata iblis itu. Rasulullah bertanya, wahai iblis, berapa banyak musuhmu dari kalangan umatku? Yang ditanya. Kan sudah dalam Al-Quran sudah
diberitakan oleh Allah bahwa setan atau iblis itu adalah musuh yang nyata bagi manusia, maka jadilah setan itu sebagai musuhmu, bukan sebagai temanmu. Ditanya, berapa banyak musuhmu wahai iblis di kalangan umatku? Dia tidak bercerita tentang umatnya Nabi sebelumnya. Maka iblis menjawab, ya Rasul, ada 15 dari umatmu yang akan menjadi musuhku. Jadi berbahagialah yang menjadi musuhnya iblis, Pak. Berbahagia. Kalau masuk dalam golongan yang 15 ini, kita wajib bersyukur. Berarti otomatis kita sudah beriktikad, berazam untuk menjadi musuhnya iblis. Yang pertama, siapakah musuhnya iblis? Maka iblis itu menjawab, engkau sendiri wahai Muhammad. Jadi musuh bebuyutan pertama yang paling dibenci oleh iblis itu adalah baginda Rasul itu sendiri. Ya nggak usah dibahas, Pak. Karena Rasul ini adalah yang mengajak kepada kebenaran dan mencegah kepada yang kemungkaran, dan itu risalah itu disampaikan kepada umat kan. Secara otomatis bahwa Rasulullah ini adalah termasuk orang yang memproklamirkan diri memusuhi iblis. Maka iblis sangat benci sekali dengan Rasulullah ini. Jadi musuh pertama iblis ini adalah Rasulullah. Yang kedua siapa? Kata iblis, yang kedua adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Pertanyaannya, adakah hari ini kita merasakan pemimpin yang adil? Bapak Ibu sekalian, sudah bisa ditebak, Pak, tanda-tandanya pemimpin tidak adil itu. Bagaimana ketika dia memimpin, bagaimana ketika mendapat amanah, sikapnya sudah bisa kelihatan. Kalau berkaca dari Umar bin Abdul Aziz, ya, seorang khalifah di zaman tabi'in, Khalifah bin Abdul Aziz, ketika beliau ditunjuk ya menjadi khalifah, dia pulang, Pak, ke rumahnya, nangis semalaman, Pak. Nangis. Sampai istrinya bingung, kenapa suamiku? Ada apa kok sampai menangis? Ini tidak adil ini. Kenapa kok tidak adil? Kok saya yang ditunjuk menjadi khalifah? Loh, kenapa memangnya? Maka ketahuilah bahwa ini musibah besar buat saya ketika saya ditunjuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Waktu itu presiden, Pak, namanya, Pak. Ini musibah buat saya ini. Saya tidak berani membayangkan bagaimana nanti rakyatku menuntutku nanti di hari kiamat ketika ada rakyatku yang kelaparan. Ketika rakyatku merasa diperlakukan tidak adil, maka itulah nanti akan menjadi beban nanti saya di hari kiamat. Nangis semalaman, Pak. Itu Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalau pimpin sekarang, ya, sekarang dinyatakan menang dalam pemilihan, apa yang dilakukan? Pesta pora. Tidak ada kata-kata menangis, diundang. Ya, kalau bisa ngundang, ya, dangdutan. Subhanallah, la ilaha illallah, naudzubillahi min dzalik. Umar bin Abdul Aziz nangis, Pak. Bahkan Umar bin Khattab ketika ditunjuk menjadi khalifah, dia minta kepada Allah dalam sebuah cerita, minta diwafatkan, Pak, biar dia terbebas dari amanah itu. Luar biasa. Pemimpin akhir zaman setelah dilantik pesta pora, bersorak-sorai, konvoi pendukungnya. Dia nggak ngerti bahwa menjadi pemimpin itu amanah yang luar biasa, nantang yang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Luar biasa, Pak. Makanya kalau jadi RT kan nggak ada yang mau jadi RT, Pak. Tapi nggak tahu kenapa kok nggak mau jadi RT. Bukan karena amanah, kalau tuh bayarannya paling ini, nggak mau jadi RT. Bagi orang yang sadar, Pak, nggak mau, Pak, diberikan amanah bagi orang yang berakal itu, Pak. Sekarang malah jadi rebutan, jadi kades. Kalau di desa saya jadi kades itu luar biasa, Pak. Katanya sih ada yang serangan apa, Pak, namanya ya. Sekarang enggak, Pak, serangan malam, Pak.
Karena kalau fajar sih turu wong ya, Pak. Maka malam jam 11 datang, Pak, bersama tim suksesnya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Bahkan dalam Al-Qur'an sudah disebutkan ar-rasi wal murtasi fil finnar. Bagi suap yang menyuap dan yang menerima suap itu di neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan, Pak, yang hadir di tempat ini karena sudah tahu hukumnya suap menyuap itu, ya tidak rebutan lah jadi ketua RT, apalagi jadi ketua RW, apalagi jadi kades. Berat, Pak, pertanggungjawabannya, Pak, di akhirat, Pak. Nangis Umar bin Khattab itu, Umar bin Abdul Aziz ini. Jadi musuh yang menjadi musuh bebuyutannya iblis adalah pemimpin yang adil. Tapi bagi mereka yang bisa mengemban amanah dengan adil, dia akan dinobatkan sebagai orang yang juga akan masuk surga, Pak. Tapi adakah sekarang pemimpin yang adil? Ya, kepala desa yang adil, Pak Camat yang adil, Bupati yang adil, Wali Kota yang adil, Gubernur yang adil. Kita doakan saja, mudah-mudahan mereka bisa berbuat adil. Ya sekarang enak, Pak, tapi nanti di akhirat kelak. Ya. Tapi bagi mereka yang sudah ditunjuk, ya sudah, itikad menjadi pemimpin yang adil. Yang kedua, ya itu pemimpin yang adil. Yang ketiga, yang menjadi musuhnya iblis adalah orang kaya yang rendah diri. Wong sugih tapi gak sombong. Itu musuhnya iblis, Pak. Karena rata-rata orang kaya itu rata-rata ya mesti dia sombong. Kenapa? Karena ada yang disombongkan, sombong dengan kekayaannya. Wajar, Pak, orang kaya sombong, Pak, wajar. Sing gare mangkel kere sombong. Itu gare mangkel itu paling seneng iblis itu. Ya, paling seneng itu iblis itu. Jadi musuhnya iblis itu adalah orang kaya yang rendah hati. Adakah seperti itu? Oh, ada banyak, insya Allah, Pak. Banyak kisah-kisah inspirasi orang kaya yang rendah hati. Bukan rendah diri, Pak, rendah hati. Dia tidak sombong. Ya mudah-mudahan yang ada di tempat ini yang diberikan kekayaan oleh Allah bisa rendah hati, tidak sombong. Yang keempat, yang menjadi musuhnya iblis, kata iblis, adalah pedagang yang jujur dan amanah. Pedagang yang jujur dan amanah. Bagaimana pedagang yang jujur dan amanah? Ya jujur, Pak. Tidak suka mengurangi timbangan. Tidak suka berbohong atas nama dagangannya. Kan sering tuh di pasar. Kalau kita mau beli sesuatu, ya kita nawar. Misalnya beli baju harganya 50, kita tawar 40. Enggak boleh, Pak, tadi sudah ada yang nawar 45, padahal gak udah sengenyang, Pak. Ket mau ya kurang ono pedagang pembeli. Makanya ada yang bilang bahwa sebaik-baiknya tempat di muka bumi itu masjid, dan seburuk-buruknya tempat di muka bumi itu adalah pasar. Karena pasar itu tempatnya sembarang kali, Pak. Preman ya ada, tukang palak ya ada, tukang copet ya ada, tukang bohong ya ada. Ya di pasar tumbuhnya. Maka pedagang yang jujur itu dan amanah itu menjadi musuhnya iblis. Maka sedikit sekali kita bertemu dengan pedagang yang jujur. Ada yang jualan beras, Pak, katanya beras premium, ternyata dicampur beras yang jelek. Di mana tempatnya? Ya di pasar. Pedagang, Pak. Maka hati-hati dengan pedagang itu. Jadi pedagang yang jujur akan menjadi musuhnya iblis. Jadi kalau panjenengan kepingin jadi musuhnya iblis, jadilah pedagang yang jujur. Kalau tidak jujur dan tidak amanah, berarti menjadi temannya nanti. Yang kelima, yang menjadi musuhnya iblis, orang alim yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Bukan kiai, Pak. Orang alim itu orang yang ngerti tentang sholat dan mengerjakan sholat dengan khusyuk, itu menjadi temannya menjadi musuhnya iblis. Bagaimana sholat yang khusyuk? Apakah yang matanya terbejam? Tidak. Tanda-tanda kekhusyuan itu diantaranya ya kita konsentrasi lah, minimal dalam jangka 5 menit konsentrasi bahwa kita dalam keadaan sholat.
Memang agak susah Pak sholat yang khusyuk ini. Bahkan sholat kita ini bisa mencari sesuatu yang hilang. Itu sholat Pak. Jadi kalau sampean kehilangan sesuatu sholat, cobalah. Biasanya kita kehilangan kontak Pak. Nah, di mana kontak ini kok gak ketemu? Cari gak ketemu. Nah ketika sholat baru ketemu. Oh iya, mau tak tekek gantungan. Jadi sholat itu bisa mencari sesuatu ternyata. Kenapa? Dibisiki sama iblis. Maka sholat, orangnya yang sholat yang konsentrasi yang khusyuk itu akan menjadi musuhnya iblis. Jadi bisa dilatih Bapak. Yang selanjutnya, yang keenam, musuh iblis itu adalah orang mukmin yang memberi nasihat. Orang mukmin yang memberi nasihat. Ya tidak harus kiai Pak jadi nasihat itu. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan balighu anni walau ayat, maka sampaikanlah nasihat ayat itu walaupun hanya satu ayat. Jenengan hafal satu ayat, sampaikan kepada saudara-saudaranya. Jadi menyampaikan sebuah nasihat itu tidak harus ustadz, tidak harus kiai Pak. Kita sebagai orang muslim punya kewajiban juga memberikan nasihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka orang mukmin yang berikan nasihat yang baik tentunya kepada saudaranya itu yang jadi musuhnya iblis. Tentunya nasihat kepada kebaikan, bukan nasihat kepada kejelekan. Maka jadilah orang mukmin yang sering memberi nasihat. Yang ketujuh, yang menjadi musuhnya iblis adalah orang mukmin yang berkasih sayang, sering silaturahim, tidak suka bermusuhan, sering menyampaikan silaturahim kepada saudaranya. Wah itu setan Pak, kepanasan Pak. Jadi kalau kita akur, ya itu kepanasan. Makanya bagaimana sekarang orang Islam itu seakan-akan diadu domba. Islam sama Islamnya gontok-gontokan. Yang satu suka kunut, yang satunya gak suka kunut, mendirikan masjid lagi. Itu karena hanya gara-gara perkara yang sepele. Maka dari itu musuhnya iblis itu adalah orang mukmin yang sering menyambung tali silaturahim, saling berkasih sayang, tidak bermusuh-musuhan. Adakah dalam diri kita ini sebenarnya punya sifat seperti itu? Maka orang yang punya sifat saling berkasih sayang antara sesama mukmin, sesama tetangga, itu akan menjadi musuhnya iblis. Yang selanjutnya adalah orang yang tetap dan cepat dalam bertaubat. Ya, orang yang ketika berbuat kesalahan, orang berbuat dosa, tidak ada manusia yang tidak ada dosanya, tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan Pak. Tetapi bagi mereka ketika berbuat dosa, ketika berbuat salah, dia langsung bertaubat, maka dia termasuk musuhnya iblis. Berbahagialah dia ketika menjadi musuhnya iblis. Maka jangan ditunda-tunda Pak. Ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, langsung bertaubat, taubat nasuha, taubat kepada Allah. Ketika kita bertaubat, iblis itu merasa terbakar. Maka berbahagialah bagi mereka yang sering bertaubat setiap hari, istighfar. Minimal baca istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena kita ini tidak ngerti dosa apa yang kita berbuat. Karena ada yang dosa yang kadang secara tidak sengaja, kadang kita berbuat Pak. Dari mulut kita, dari mata kita, kadang kita berbuat dosa. Maka perbanyak bertaubat biar kita menjadi musuhnya iblis. Ikrar dalam diri kita, bismillah, saya akan menjadi musuhnya iblis. Jangan menjadi teman. Nanti ada temannya iblis seperti apa? Ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi ada 15 yang menjadi musuhnya iblis tadi. Jadi yang ke-7 adalah orang mukmin, yang 8 orang yang tetap dan cepat bertaubat. Kenapa? Orang yang cepat bertaubat berarti dosanya dihapus oleh Allah. Berarti usahanya iblis sia-sia Pak. Karena iblis itu bagaimana menggoda manusia, menjerumuskan manusia untuk terus berbuat dosa.
Tapi ketika Allah sudah memberikan ampunan kepada si hamba itu, maka otomatis dosa yang sudah dia perbuat akan diampuni oleh Allah, berarti dosanya dihapus. Sia-sia itu usahanya iblis, capek-capek menggoda, capek-capek menjerumuskan manusia, hanya gara-gara taubat Allah menghapus dosanya. Ini kan gelo itu iblis itu, Pak. Merasa sia-sia usahanya. Yang 9, orang yang menjauhkan diri dari segala yang haram. Ya, terutama banyak yang haram itu yang mana, Pak? Kita mencari nafkah. Rezeki kita itu sudah sudah tertakar, Pak. Jadi tidak mungkin tertukar. Maka dicari dengan cara apapun, kalau sudah takaran segitu ya sudah segitu. Maka rugi sekali rezeki yang sudah tertakar itu dicari dengan cara yang haram. Rugi, Pak. Rugi. Karena sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Ini jatahnya sekian, sudah sekian. Kita hanya diwajibkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Nanti Allah yang akan menakar rezeki kita. Maka rugi sekali bagi kita sebagai hamba Allah yang mencari rezeki dengan cara yang haram. Yang haram dengan yang halal nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka seorang yang menjauhkan diri dari sesuatu yang haram, suatu yang berbuatan dosa, itu nanti yang akan menjadi musuhnya iblis. Bergembiralah sekali lagi bagi mereka yang menjadi musuhnya iblis. Yang nomor 10, orang mukmin yang selalu dalam keadaan suci. Ya, suci dari apa? Ya bisa saja suci dari hadas besar, hadas, bisa saja suci dari dosa. Tapi kan tidak ada, Pak, yang namanya manusia itu kita suci dari dosa. Ada saja sudah yang menjadi noda-noda dosa di dalam diri kita. Tidak ada dosa besar kalau kita terus bertobat. Tidak ada dosa kecil kalau kita malas bertobat. Paham nggih? Maka dosa yang kecil yang menurut kita kecil, kalau kita tidak pernah bertobat dan istighfar kepada Allah, maka dosa yang kecil itu akhirnya menjadi besar. Dosa menurut kita besar, tapi kita istiqomah beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, maka dosa itu menjadi kecil dan pada akhirnya juga akan dihapus. Maka orang mukmin yang selalu dalam keadaan suci itu menjadi musuhnya iblis. Yang selanjutnya, yang 11 adalah orang mukmin yang banyak bersedekah. Itu akan menjadi musuhnya iblis, Pak. Makanya kalau berbicara tentang sedekah itu luar biasa. Emannya itu luar biasa. Kenapa? Karena alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena setan itu sifatnya adalah memberikan rasa was-was. Kalau aku bersedekah ini, engkau harta saya berkurang. Kalau saya bersedekah ini, anak istri saya enggak makan. Kalau saya bersedekah ini, seharusnya saya punya uang 1 juta, gara-gara 100 disedekahkan tinggal 900.000. Terus dibisikkan itu, biar kita tidak bersedekah. Maka orang mukmin yang senang bersedekah itu menjadi musuhnya iblis. Bahkan di dalam sebuah riwayat, orang yang sering bersedekah itu secara otomatis membakar iblis. Ya mudah-mudahan orang yang sering berderma, orang bersedekah, baik kemanapun, bisa ke masjid, bisa ke tetangganya, itu bisa menjadi musuhnya iblis. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ya di dalam Al-Quran disebutkan tentang orang-orang bersedekah itu. Bahkan orang ketika diberi kesempatan untuk hidup, ini ceritanya begini, Pak. Orang ketika nazak berarti nazak itu nafas di tenggorokan. Itu ada satu permintaan, Pak. Jadi semua orang yang ketika dalam keadaan nazak itu akan ditampakkan tempatnya, baik itu di surga atau di neraka, ya itu ditampakkan. Indahnya surga, ngerinya surga, neraka itu ditampakkan. Ada satu perkataan yang disebut di dalam Al-Quran. Apa permintaannya? Ya Allah,
apabila engkau tunda kematianku barang sebentar saja, ya. Jadi gara-gara pahala itu ditampakkan, maka orang yang meninggal itu berangan-angan minta kepada Allah, ya. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, andaikan engkau tunda sedikit pun ajal saya ini Allah, apa dia berjanjinya apa? Fa as-saddaqa, saya akan bersedekah. Jadi kalau ada orang yang ajalnya itu naza itu, Pak, ya, ketika diberi kesempatan, orang yang meninggal ketika diberi kesempatan kembali ke dunia, dia tidak punya cita-cita untuk haji, Pak. Dia tidak punya cita-cita untuk sholat tahajud, enggak. Dia tidak punya cita-cita untuk sholat berjamaah, enggak, Pak. Ternyata cita-citanya adalah ingin bersedekah. Kenapa? Karena ternyata, Pak, Allah menampakkan pahala sedekah yang luar biasa itu ketika kita dalam keadaan nazar. Jadi kalau ada mayit itu dikembalikan ke dunia, itu ternyata cita-citanya ingin bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan saya akan menjadi orang yang soleh, orang yang baik kepada siapa? Kepada siapa saja. Maka mumpung masih hidup, ayo perbanyak kita sedekah. Karena itu nanti yang akan banyak menolong kita, Pak. Ya bisa jadi sholat jamaah kita ini banyak bolongnya, tahajud kita tidak sempat, ya dengan sedekah ini. Maka orang mukmin yang senang bersedekah, dialah yang akan menjadi musuhnya iblis. Yang selanjutnya adalah yang ke-12, orang mukmin yang baik budi pekertinya dan akhlaknya. Jadi orang yang akhlaknya baik, orang mukmin yang akhlaknya baik itu yang menjadi musuhnya iblis. Karena di masyarakat yang dibutuhkan itu bukan kealiman kita, Pak, bukan kekayaan kita, tapi akhlak kita terhadap tetangga itu yang dibutuhkan. Berapa banyak di antara orang kaya yang ada dalam pikiran kita menjadi musuh kita, dan kita kadang nggak senang, kenapa? Gara-gara akhlaknya. Tidak butuh, Pak, kepintaran kita itu. Kita hafal hadis 2000 hadis, kita hafal Al-Quran, tapi akhlak di masyarakat kita bejat, tidak akan pernah dihiraukan oleh masyarakat. Karena yang dibutuhkan bukan itu, Pak, akhlak kita. Tapi segoblok apapun dia di masyarakat, tapi akhlaknya baik, dia akan dihargai dalam masyarakat. Berapa banyak orang yang pintar, Pak, kitab kuningnya lancar, kitab bundunya luar biasa, melontok, Pak. Hadis banyak, beribu hadis, tapi ketika akhlaknya bejat di masyarakat, kepada tetangganya sering musuhan, kepada tetangganya dia tidak baik, kepada jamaahnya dia tidak baik, maka akan dia dibenci oleh masyarakat, dibenci oleh tetangganya. Maka tidak ada manfaatnya ilmu yang sudah semikian banyak, hafalannya yang sudah semikian banyak, kitab kuning yang sudah ngelontok, nggak ada manfaatnya di masyarakat kalau akhlaknya tidak baik. Naudzubillah min dzalik. Ini yang saya harapkan, ini yang saya khawatirkan, Pak. Saya ngajar panjenengan, tapi akhlak saya bejat, tidak akan pernah ada manfaatnya. Mondok puluhan tahun, Pak, tidak ada manfaatnya di masyarakat kalau akhlaknya tidak baik. Karena masyarakat tidak butuh kitab kuningmu, tidak butuh terhadap hafalanmu. Yang dibutuhkan itu ada akhlaknya kepada saudara-saudara, kepada tetangga. Maka orang mukmin yang budi baiknya baik, akhlaknya yang baik, itu akan menjadi musuhnya iblis. Berarti secara otomatis kalau akhlaknya kurang baik menjadi temannya iblis. Naudzubillahi min dzalik. Maka jadilah jadi warga yang baik terhadap tetangga kita. Karena saya sering sampaikan juga kepada RT kita, kepada warga yang ada di RT kita, bahwa berbaik kepada tetangga. Karena segala sesuatu kalau kita ada musibah, yang nolong siapa, Pak? Bukan saudara kita, bukan orang tua kita yang ada di jauhnya, tetangga kita yang akan menolong. Kalau ada orang meninggal, siapa yang menggotong? Tetangga, Pak. Maka perbaikilah tetangga dengan akhlak kepada tetangga kita. Yang selanjutnya, yang 13, yang menjadi musuhnya iblis adalah orang mukmin yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kaya boleh, Pak, tapi kalau tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, buat apa kekayaan itu? Pintar boleh, tapi kalau kepintaran itu tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, buat apa kepintaran itu? Maka jelas Rasulullah bersabda, khairukum
anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang baik akhlaknya dan berikan kemanfaatan kepada orang lain. Khairukum, ya, khairukum. Jadi yang paling baik di antara kamu adalah di antaranya adalah orang yang bisa berikan manfaat kepada orang lain dan juga bisa berakhlak yang baik di antara kalian. Maka orang mukmin yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, manfaat yang banyak tentunya, manfaat yang baik, Pak. Ya, itulah menjadi musuhnya iblis. Yang ke-13. Yang ke-14 adalah orang yang hafal Quran serta mengamalkannya. Membaca dan mengamalkan. Jadi orang yang hafal Al-Quran tapi juga bisa mengamalkan. Karena udah banyak yang menghafal Al-Quran tapi kadang tidak bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka orang yang menghafal Al-Quran, hafizul Quran, tapi bisa juga mengamalkan yang apa dalam Al-Quran, itu diantara menjadi musuhnya iblis. Berbahagialah bagi yang bisa menjadi musuhnya iblis. Yang ke-15 adalah orang yang berdiri melakukan sholat 5 malam sedangkan orang lain semuanya tidur. Halo, yang ke-15 yang menjadi musuhnya iblis adalah orang yang berdiri melakukan sholat di waktu malam sedangkan orang lain semuanya tidur. Berarti sholat apa niki? Sholat tahajud. Bukan sholat isya yang ditunda, Pak. Kan ada itu. Nanti sholatnya jam 4. Sholat malam itu adalah sholat tahajud, sholat lail. Ada orang sholat malam tapi sholat isya ternyata. Karena malas mungkin sholat tepat setelah sholat jamaah dia menunda sholatnya. Jangan. Kalau bisa sholat itu di awal waktu, di tepat waktu. Kenapa? Karena kita tidak tahu umur kita. Coba bayangkan, Pak. Kalau ada adzan kita nggak langsung ke masjid, nggak salam sholat jumat di masjid, kita menunda misalkan. Sholat isya ditunda sampai jam 3:30. Misalkan, Pak, kita nggak sholat isya, jam 12 malam Allah memanggil kita, Allah menjemput kita, Allah mewafatkan kita. Apakah dosa apa enggak itu, Pak? Kita punya utang sholat. Maka hati-hati orang yang sering menunda-nunda sholatnya itu. Takut ketika kita belum sholat Allah sudah memanggil kita. Apakah Allah menerima kita ketika kita belum dalam keadaan belum sholat? Maka sholat di awal waktu itu yang disarankan oleh Allah. Dan di antara orang yang menjadi musuhnya iblis adalah orang yang sholat malam sedangkan orang lain yang semuanya tidur. Di antara sholat sunat yang betul yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sholat tahajud, Pak. Sholat tahajud yang sering saya baca ketika saya ngimami itu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di antara malammu maka manfaatkanlah malammu itu untuk sholat sunnah. Sholat sunnah tahajud. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan sholat malam itu Allah memberikan tempat yang terpuji. Maqam, tempat yang terpuji, Pak. Di mana? Bisa di akhirat, bisa di dunia. Ahli tafsir ada yang mengatakan maqaman mahmuda itu adalah tempat yang mulia di perusahaan. Maka kalian akan ditempatkan di tempat yang terpuji. Bukan jabatan yang tinggi, Pak, jabatan yang terpuji. Maqaman mahmuda. Dan dahsyatnya bagi mereka yang sholat tahajud ditantang oleh Allah itu. Apa doa sholat tahajud? Sampai kalau sholat tahajud doanya yang mana, Pak Hasan? Enggak, yang ada yang panjang itu kan ya. Kalau dalam sholat itu kan panjang itu. Sebenarnya dalam Al-Quran sederhana, Pak, sholatnya. Apa doanya? Ditantang di dalam Al-Quran, kul, maka katakan, maka berdoalah kepada aku, kata Allah. Wakur Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrij sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Itu doanya, Pak.
Doanya tahajud itu sederhana sebenarnya. Rabbi atini mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nanti pada lain kesempatan barangkali akan saya bahas tentang dahsyatnya tahajud ini, luar biasa. Maka saya minta sekali lagi di forum, di majelis ini, ya, kalau masih belum istiqomah sholat tahajudnya Pak, istiqomahkan mulai sekarang. Itu dahsyat luar biasa itu Pak. Jangan manfaatkan tidur kita, jangan manfaatkan hidup kita hanya tidur dah. Tidur. Sehingga ada yang iseng-iseng menghitung, Pak. Kalau kita dalam sehari semalam itu tidur kita 8 jam. Kalau umur manusia itu 63 tahun, maka 8 dibagi berapa? Sepertiga, Pak. Maka kemungkinan kita, kalau kita tidurnya 8 jam, berarti umur kita yang dimanfaatkan untuk tidur itu kurang lebih 28 tahun, Pak. Turut tok. Kalau 8 jam dikali 63 tahun. Ya, dikali berapa hari, dikali berapa bulan, jadi 8 itu dibagi segitu, Pak. Berarti kalau dijumlah, kita itu tidur kurang lebih 23 sampai 28 tahun. Berarti 63 tahun, hampir separuh dibuat tidur. 23 tahun, Pak. Sepertiga. Kan 24 jam, 8. Berarti kalau sepertiga itu 23 tahun. 23 tahun tidur toh, Pak. Membunuh iler. Berapa tidur yang normal? Menurut beberapa ahli itu 6 jam. 6 jam sampai 7 jam. Lebih kurang ya enggak apa-apa, lebih bagus. Jadi, setelah majelis ini, ayo kita mengikrar, berjanji kepada diri kita untuk tidak meninggalkan salat tahajud. Berapa rakaat salat tahajud? Minimal 2 rakaat. Dengan 1 salat witir. Boleh witir 1 enggak apa-apa, Pak. Afdal 3. Ini namanya witir. Witir enggak boleh 2, 1. Kalau Rasulullah berapa? Rasulullah itu umumnya kalau salat malam itu 11. 8 salat. Ada yang bilang 8 salat tahajudnya, dan yang 3 itu salat witir. Biasanya Rasulullah dalam Sahih Bukhari itu disebutkan kalau salat tahajud itu 4 rakaat. Tapi boleh kalau bisa 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi boleh 4, Pak. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Hanya kalau 4 sampai enggak usah tahiyat awal, enggak usah. Langsung tahiyat akhir setelah di rakaat yang ke-4. Tapi lebih bagus kalau 2-2. Kita salat 2 rakaat, kita salam. Ini khusus untuk salat tahajud. Jadi monggo ikrarkan kepada diri kita. Doakan, Pak, anak cucu kita, anak kita doakan. Kata Gus Yazid kemarin luar biasa ya. Nih kita ini kan sudah nunggu waktu, Pak. Yang terpenting adalah doa kita untuk anak cucu kita. Karena dia generasi penerus kita. Nih kita ini kan sudah senja. Ibaratkan hari kita sudah sore, ono sing maghrib kan gitu. Makanya kalau menurut Rasulullah itu 63 tahun umurnya. Ya, bagi umatnya yang sudah umur 50 tahun tinggal 13 tahun, Pak. Nih malam ini loh ya. Nih sekarang umur 60 tinggal 3 tahun. Kalau sekarang ini, Pak, umur malam ini sudah 62 tahun 11 bulan, 3 bulan, Pak. 3 bulan. Jadi manfaatkan umur kita ini. Perbanyak tahajud. Itulah 15 golongan yang menjadi musuhnya iblis. Tinggal sedikit, tinggal 3 menit ya. Terus kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Wahai iblis, kalau begitu tadi musuhnya, berarti sekarang berapa temanmu? Ya, di kalangan umatku, sing jadi koncomu, sing jadi temanmu, koncoplek. Yang jadi temanmu, jadi teman saya," kata iblis, "ada 10. Tinggal pilih, Pak, kita ini berikrar menjadi temannya iblis atau jadi musuhnya iblis. Yang pertama yang jadi temannya iblis adalah hakim yang tidak adil. Hakim. Ya, hakim apa? Ya di pengadilan itu, Pak. Sekarang ada nggak hakim yang adil, Pak? Ada mungkin, Pak. Tapi persentasenya kecil. Persentasenya kecil. Hakim yang tidak yang adil. Makanya hakim kalau adil luar biasa, tapi
hakim yang tidak adil itu yang menjadi hakim yang tidak adil yang menjadi temannya iblis. Sehingga ada guyon kata Zainuddin Iblis Zainuddin Kiai Haji Zainuddin ya MZ itu bilang kalau sekarang itu Pak orang lapor kehilangan sepeda ontel harus bondo sepeda motor. Benar enggak? Kalau lapor. Kalau kita kehilangan sepeda harus siap-siap kehilangan mobil. Karena sangat mahal untuk sebuah keadilan di negeri kita yang tercinta ini. Ayo, sampean kalau kehilangan sepeda, berapa biaya nanti yang akan diminta? Naudzubillah min dzalik. Pengadilan banyak di negeri ini, Pak. Tapi keadilan yang sedikit. Maka hakim yang tidak adil itu yang menjadi temannya iblis. Kenapa? Karena keadilan di kita ini sudah dihargai dengan uang. Jangan-jangan undang-undang kita ini sudah dihargai dengan uang ya, yang ada di DPR itu ya. Sehingga banyak undang-undang yang tidak pro kepada rakyat. Naudzubillah min dzalik. Maka hakim yang tidak adil akan menjadi temannya iblis. Yang kedua, orang kaya yang sombong. Yang tadi itu, Pak. Orang kaya yang sombong yang menjadi temannya iblis. Sing jadi kocopleknya lagi, Pak. Orang miskin yang sombong. Itu kocoplek yang iblis itu, Pak. Ya, orang kaya sombong jadi temannya iblis. Kalau orang kere, enggak duit, orang miskin sombong, wah kocoplek itu iblis. Tos ya, tos ini. Kalau orang kaya sombong kan wajar, Pak. Ada yang disombongkan, ada hartanya. Nah, ini orang kere sombong itu apa sing disombong no? Kan kita kadang sebagai tetangga malah jengkel, Pak. Sebagai tetangga kita kadang bukan hanya iblis ya. Kita juga kadang mangkel kepada orang kaya yang sombong itu. Maka orang kaya yang sombong menjadi temannya iblis. Yang selanjutnya pedagang yang tidak jujur. Nah, otomatis pedagang yang tadi yang amanah sudah menjadi musuhnya, yang tidak amanah menjadi temannya. Ayo tinggal pilih, Bu. Kalau kita punya pedagang menjadi pedagang, ya tinggal pilih menjadi temannya iblis atau menjadi musuhnya iblis. Yang selanjutnya seorang pemabuk. Ya jelas, Pak. Seorang pemabuk menjadi temannya iblis. Jadi kalau ada di lingkungan kita, kalau ada acara mabuk-mabukan, nah, berarti dia iblis, Pak. Ya, iblis. Berarti dia temannya iblis. Kak Bopo kocone iblis, Kak Bopo terserah. Hidup itu pilihan. Maka hati-hati. Kenapa kita sering terjerembab ke dalam dosa? Karena kejahilan kita kadang. Apalagi sekarang banyak kebatilan-kebatilan itu dibungkus dengan sesuatu yang kadang kita tidak paham. Arak dibungkus dengan kata-kata yang indah, topi miring, ya kan? Kalau kita nggak tahu, ya kebablasan. Biri bintang, bintang bagus nggak? Bagus, indah, Pak. Bintang, ya Allah. Makanya banyak sekarang tipu daya di zaman yang semakin canggih ini. Kalau kita tidak paham, maka di antara salah satu kita terjebak ke dalam dosa itu karena kita tidak tahu dan tidak paham. Jadi seorang pemabuk itu akan menjadi temannya iblis. Silakan. Kalau ingin jadi teman iblis, silakan mabuk. Sak karpe. Kenapa kok dia tidak tahu? Ya karena jarang ikut pengajian seperti ini. Yang menjadi temannya iblis juga adalah orang yang memutus tali silaturahim. Uring sering musuhan ambek tonggone. Ya, kak gelem bau karo tonggone, karo tetangganya itu juga termasuk musuh temannya iblis. Yang keenam, pemakan harta riba. Ya, pemakan harta riba, mana no duit. Itu termasuk temannya iblis. Ya. 5.000 mana menjadi 6.000. 100 mana menjadi 150. Kalau masalah riba nanti di fikih itu, Pak. Riba yang sebenarnya seperti apa nanti di bab fikih itu. Yang selanjutnya 7, pemakan harta anak yatim. Ini kena, Pak. Saya ini di lembaga zakat yang mengurus anak yatim ini yang sering saya ceritakan ke teman-teman ini.
Kita ini termasuk amil yang surganya dekat. Kalau kita amanah akan bergandengan dengan Rasul. Kalau tidak amanah menjadi temannya iblis. Maka hati-hati. Yang selanjutnya, orang yang selalu lengah dalam mengerjakan sholat atau meninggalkan sholat, itu jadi temannya iblis, Pak. Lengah mengerjakan sholat atau lalai mengerjakan sholat. Yang kesembilan, orang yang enggan memberi zakat. Sudah wajib zakat hartanya tapi tidak zakat, dia menjadi temannya iblis. Kumpulkan berarti dengan iblis. Yang 10 adalah orang yang selalu berangan-angan dan berhayal yang tidak ada berfaedah. Mereka semua itu adalah sahabat-sahabat setianya iblis. Berangan-angan sesuatu yang tidak berfaedah. Hidupnya hanya berangan-angan, andaikan umpama misalnya, dia tidak pernah bersyukur dengan apa yang didapatkan. Bapak Ibu sekalian, itulah salah satu percakapan iblis dengan Rasulullah SAW. Tadi sudah ada 15 golongan yang menjadi musuhnya iblis, dan ada 9 golongan yang akan menjadi temannya iblis. Tinggal pilih. Hidup adalah pilihan. Sampai kita menjadi temannya iblis atau menjadi musuhnya iblis. Tentunya kita berharap di forum ini, di majelis ini, kita berikrar dalam diri kita, bismillah, saya akan menjadi musuhnya iblis, tidak akan menjadi temannya iblis. Bagaimana caranya? Itu tadi, jangan sampai mengerjakan 15 tadi, dan jangan sampai dan kita menghindar dari yang 10 tadi. Apa itu? Kalau lupa tadi, silakan ditonton di YouTube-nya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pengingat kepada kita. Oh, ini ceramahnya Pak Aziz tadi tanggal 26 itu di YouTube. Berzikir, ya Allah, saya tidak menjadi orang seperti ini, biar tidak menjadi temannya iblis. Biar kita menjadi musuhnya iblis. Tentunya kita berharap, kita berikrar dalam diri kita. Mudah-mudahan sekali lagi yang sedikit ini bisa menjadi nasihat untuk saya dan untuk panjenengan semua, dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan Allah menolong kita untuk berikrar menjadi musuhnya iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lamadzal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.